Baik, tadi yang kami isyaratkan tentang sholat nisfu Sya'ban, apakah sholat nisfu Sya'ban raghaib atau apa, itu memang sholat itu pernah ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi yang mengamalkan dia ikut Imam Ghazali. Akan tapi dari ulama kita pun telah meneliti amalan itu, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang diikuti oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari yang kitabnya sudah tersebar di Indonesia dengan kitab Fathul Mu'innya. Beliau mengatakan itu sholat tidak ada. Maka kami mengambil jalan tengah. Kami tidak mengatakan, tidak mencaci yang mengamalkannya, cuman kami mengajak untuk merubah niatnya saja. Hadirkan hajat Anda yang banyak. Hajat, kan banyak hajat kita ya. Waduh, banyak banget hajat kita ya. Hadirkan, mungkin malamnya ada witirnya. Witir ambil saja yang 11 rakaat. Lumayan ya. Kalau Anda melakukan 100 rakaat, lumayan kepotong witir 11 rakaat. Witirnya full 10 plus 1. Kemudian ada awabinnya 6 rakaat. Kemudian hajatnya tidak tahu ada berapa. Istikharah, Masya Allah, cukup. Jadi kita rubah niatnya saja. Karena apa? Kebiasaan baik di satu kampung itu jangan dibatalkan, tapi disempurnakan. Jangan sampai bid'ah, nggak boleh, sesat. Tapi ulama dulu tidak seperti itu, merubah. Bahkan apalagi itu amalan sholat yang baik. Ulama kita dulu, para wali songo, kemungkaran pun tetap dibiarkan perkumpulan, cuman isinya dirubah. Jadi kita pun tidak langsung gembar-gembor fit'ah, sesat. Memang Ibnu Hajar Al-Haytami imam kita mengatakan seperti itu, tapi kami tidak ikut-ikutan dalam hal ini karena Imam Ghazali juga menuliskan dalam hal itu. Maka kita ngambil jalan tengah. Kita mengadakan malam nisfu Sya'ban, cuman di dalamnya kita ajak beristighfar sesuai dengan nas hadis Nabi tadi. Allah akan mengampuni. Kita minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jika ada waktu kita melakukan sholat witirnya 11 rakaat, kemudian nanti sholat hajat, sholat istikharah, apa yang lain, baru setelah itu baca doa, selesai. Dan doanya yang panjang. Doanya adalah suruh mengabsen saudara-saudaranya, ibu bapaknya diabsen dalam doa, saudara termasuk orang-orang yang kurang ajar kepada kita diabsen, didoain agar kita tidak masuk wilayah musyahin, orang yang sering benci itu. Kita mengadakan karena memang Nabi menyebutkan malam nisfu Sya'ban. Jangan seperti sebagian orang mengatakan enggak ada kelebihannya, enggak ada perlunya. Itu wah, bid'ah. Yang dibahas oleh Ibnu Hajar bukan malam nisfu Sya'bannya, masalah amalan sholat. Nisfu Sya'bannya tetap mulia, bukan masalah sholatnya. Bukan masalah nisfu Sya'bannya. Yang dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Haytami masalah sholatnya. Maka kalau Anda sudah punya kebiasaan, jangan dibatalkan. Itu kampung sedang ibadah, tinggal perlu disempurnakan dengan niat-niat yang seperti itu. Puasa setelah nisfu Sya'ban, memang hadis larangan puasa setelah nisfu Sya'ban, para a'immah hadis tidak bersepakat. Banyak yang melemahkan hadis ini. Cuman apapun bentuknya, yang ada di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya orang kalau setelah nisfu Sya'ban tidak boleh berpuasa kecuali 5 orang. 1 untuk mengqadha. Yang kedua punya qadha apa saja? Qadha. Yang kedua nadar. Kalau anakku sembuh, aku mau puasa. Pas sembuhnya setelah nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah bertepatan dengan kebiasaan puasanya. Biasanya puasa Daud. Kalau puasa Daud atau biasa puasa Senin Kemis, maka lakukan puasa Senin Kemis. Yang keempat disambung dengan hari tanggal 15-nya. Jadi tanggal 16 boleh berpuasa kalau Anda sambung dengan tanggal 15. Yang kelima adalah tidak khawatir membahayakan, tidak khawatir akan menjadi lemah di saat melakukan puasa di bulan Ramadan. Jadi boleh berpuasa bagi ini 5 orang ini. Kalau dia tidak khawatir, kemudian dia untuk mengqadha, ini syaratnya ya, tambahan ini yang kelima ini. Untuk qadha boleh. Kalau Anda punya hutang, qadha sekarang. Qadha saat ini, nggak usah. Atau punya kebiasaan Senin Kemis, langsung jalankan hari ini, tidak usah ditunda lagi. Kemudian setelah itu disambung dengan tanggal 15. Atau yang keempat adalah nazar, ya. Mengqadha, nazar disambung dengan tanggal 15-nya, atau punya kebiasaan puasa, sudah biasa rutin Senin Kemis, ya jalankan puasa Senin Kemis. Itu saja. Memang membaca surat Yasin tidak ada anjuran khusus dari Rasulullah membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban.
Akan tapi ijtihad para ulama tentang surat Yasin yang dikatakan qalbul Quran dan sebagainya, itu masuk bab baru, yaitu tawassul dengan amal soleh. Yang diajarkan Nabi adalah kalau kita punya hajat, maka lakukan amal baik, apakah membaca Al-Quran, sedekah, setelah itu apa? Minta kepada Allah. Maka cara meninjau dari sisi syariatnya, membaca Yasin kemudian berdoa, itu sah. Bukan saja di malam nisfu Sya'ban. Jadi kita punya hajat. Yang pertama adalah agar dikuatkan iman, yang kedua adalah rezeki, yang ketiga adalah panjang umur misalnya. Itu sah. Bahkan bukan saja Yasin, kalau perlu Quran penuh pun boleh. 130 juz sah. Karena itu bab tawassul, minta kepada Allah dengan amal soleh, sah. Boleh membaca Yasin, bagus. Yasin, lu kenapa kok Yasin? Familiar, sudah umum. Kalau surat Al-Baqarah, diam yang lain. Yasin lancar jaya, kan begitu. Ada orang haram Yasin, jangan gampang mengatakan haram. Dari mana mengatakan haram? Jelaskan, kita bisa dijelaskan secara syariahnya. Jadi itu judulnya. Memang tidak ada apa dalil dari Nabi, nggak ada. Nabi memang tidak merintahkan membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Akan tapi Nabi mengajarkan kisah dalam riwayat Imam Bukhari tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, kemudian ingin keluar dari gua, nggak bisa, lalu mereka menyebut kebaikannya. Maka dikatakan pada ulama, ini namanya tawassul dengan amal soleh. Maka kalau anda punya hajat apapun, anda boleh membaca Al-Quran, surat Yasin atau yang lainnya. Setelah itu, ya Allah, berkat bacaanku ini Allah kabulkan hajatku. Itu sah, ya, itu sah. Minta kepada Allah, berkat bacaanku kabulkan. Boleh membaca Yasin. Ada kakeknya berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Jawaban kami adalah, tirulah kakek moyangmu yang seperti itu. Jangan sampai itu hanya sekedar cerita untuk anak-anak cucunya. Karena itu adalah bulan Rajab, adalah bulan haram yang dihimbau untuk memperbanyak puasa. Nabi mengatakan Nabi mengatakan tentang puasa di bulan Rajab, menghimbau untuk kita banyak. Sampai Nabi berpuasa di bulan Rajab seperti tidak pernah berbuka, mendekati puasa di bulan Sya'ban. Dan jumhur ulama mengatakan sunnah, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahasanya puasa Rajab utuh itu yang makruh. Tapi kalau dibolong satu saja menjadi tidak makruh, atau disambung dengan bulan yang lainnya. Baik, ini sudah kita bahas tentang bulan Rajab. Bulan Sya'ban sunnah untuk puasa utuh, istimewa. Dengan catatan, ulama mengatakan tidak menjadikan sebab puasa di bulan Ramadanmu itu lemah. Kalau puasa Rajab sama Sya'ban, lalu di puasanya itu bulan Ramadan jadi nggak mampu, lemah, nggak boleh yang demikian itu. Jadi itu adalah termasuk menjalankan sunnah bulan haram, bulan Rajab, kemudian sunnah bulan Sya'ban dalam hadis sahih tadi, kemudian wajib bulan Ramadan, sangat istimewa. Orang yang seperti itu. Puasa tanggal 1 sampai 15 Sya'ban bukan puasa yang dikukuhkan, akan tapi tetap disunahkan, dan tidak harus sampai tanggal 15, sampai tanggal 30 Sya'ban disunahkan. Hanya ada di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau ada orang tidak pernah berpuasa dan bukan karena untuk bayar utang, maka dimakruhkan berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Dan makruhnya adalah karahat tahrim, makruh kepada keharaman. Ini ada di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ibu yang nggak pernah berpuasa kok tiba-tiba puasa di setelah tanggal 15, itu makruh menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi karahat tahrim, sebagian mengatakan karahat tanzih. Yang jelas makruh, bukan sesuatu yang baik. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau orang tidak pernah berpuasa di bulan Sya'ban, tiba-tiba di pertengahan bulan Sya'ban adalah berpuasa. Tapi ini ditolak oleh para imam yang lainnya. Pun demikian, di dalam mazhab anda semua dari mazhab Imam Syafi'i, kemakruhan tersebut menjadi hilang dengan 3 hal. Kemakruhannya puasa setelah tanggal 15 hilang dengan 3 hal. 1, tidak makruh kalau anda mengqadha. Mengqadha. Yang kedua, tidak makruh kalau anda punya kebiasaan puasa di sebelumnya. Biasa ibu puasa Senin ke Kamis, maka setelah tanggal 15 ibu langsung lakukan puasa. Yang ketiga adalah disambung antara tanggal 15 dengan 16. Jadi kalau anda pengen boleh tanggal 16-nya, tanggal 15 dia harus puasa. Jadi ada 3. Ibu mengqadha setelah tanggal 15 tetap sah dan tidak makruh.
dan tidak haram. Paham ya? Yang punya utang kok tiba-tiba masuki tanggal 15, kacau, salah paham nih. Aduh, sudah tanggal 15 ke atas, saya belum mengkodok, bagaimana? Kalau kodok mah boleh bu, gak ada masalah. Atau ibu punya biasa puasa Daud atau Senin Kemis, biasa. Mengkodok atau masuk yang lainnya wajib nadar. Jadi masuk bab fardu mengkodok atau nadar atau bayar kafaroh. Boleh setelah tanggal 15. Jadi ada 3. Yang pertama adalah apa? Kalau kita untuk mengkodok atau bayar nadar atau kafaroh boleh setelah tanggal 15. Yang sebelumnya tidak pernah berpuasa. Akan hilang kemakruhannya karahat tahrim atau tanzih ini adalah yang kedua. Jika kita biasa melakukan sholat puasa sunnah di hari-hari sebelumnya. Yang ketiga adalah disambung antara tanggal 16 dan tanggal sebelumnya, maka itu tidak akan makruh lagi. Itu hanya ada di dalam mazhab Imam Syafi'i saja. Selebihnya di mazhab lain tidak pernah membincangkan tentang kemakruhan, karena hadis Nabi sudah sangat jelas bahwasanya Sya'ban semuanya disunnahkan untuk berpuasa. Tapi ingat, puasa itu bukan yang dikukuhkan seperti Senin Kemis. Tapi kalau ibu puasa pas di hari Senin, pas di bulan Sya'ban, maka ibu mendapatkan puasa Sya'ban sekaligus puasa hari Seninnya. Sama ibu mengkodok, niatnya tidak usah pakai Sya'banan, niat mengkodok saja, maka ibu mendapatkan pahala Sya'ban, pahala kodok plus Sya'bannya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Sya'ban ini ada tentang keutamaan Sya'ban. Sya'ban sendiri bulan yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah, sampai dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Siti Aisyah bercerita, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidaklah yasumu syahran akthar min Sya'ban, Nabi tidak pernah berpuasa satu bulan banyak dalam satu bulan seperti di bulan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'bana kullah, dan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Nabi sangat perhatian dengan bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu adalah ada syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Orang pada lupa, lalai dengan bulan Sya'ban ini karena jatuh antara bulan Rajab dan Ramadan. Di bulan Rajab bulan haram, orang pada sibuk untuk berpuasa. Ramadan wajib puasa, sehingga Sya'ban sering dilupakan. Maka Rasulullah SAW memperhatikan bulan Sya'ban untuk berpuasa. Dan Nabi tidak pernah berpuasa paling banyak melebihi daripada bulan Sya'ban. Ramadan iya jelas. Di hari-hari selain Ramadan, Nabi puasa paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Jadi puasa bulan Sya'ban secara umum adalah sunnah Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Apalagi itu ibu-ibu sana itu yang punya utang, segera beresin ya. Mumpung Sya'ban. Jadi niatnya beresin utang, tapi dapat pahalanya berlipat-lipat nanti. Jangan nunggu akhir nanti ribut nanti sama suami ya. Beresin utangnya. Nah, kemudian di malam nisfu Sya'ban sendiri, nisfu Sya'ban adalah malam mulia. Karena apa? Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Hibban, dan katanya Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kemudian Imam Al-Haythami mengatakan rijaluhu thiqat, perawi-perawi pembawa berita ini adalah orang yang bisa dipercaya. Al-Mundhiri mengatakan bahwasanya isnaduhu la ba'sa bihi. Jadi isnadnya adalah yang bisa dipercaya, bisa dianggap. Hadis yang berbunyi yattali'ullah fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah itu kalau malam nisfu Sya'ban membagi-bagikan pengampunan kepada semua makhluknya kecuali mereka yang menyekutukan Allah. Keluar. Memang begitu. Yang kedua dari orang beriman siapa? Musyahin. Yang enggak dapat siapa? Orang yang punya kebencian dan permusuhan. Yang jelas, ayo kita di bulan Sya'ban insyaallah nanti akan kami hadirkan halaqah khusus, mungkin kalau tidak besok mukaddimahnya, atau mungkin malam di At-Taqwa kita akan sampaikan lebih luas lagi. Barangkali ada yang ingin segera memulai dengan puasa. Jadi puasanya di siang harinya tanggal 15 Sya'ban itu bukan puasa yang terlarang. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, dialah ahli bid'ah. Kenapa? Di dalam puasa 15 itu bukan karena perintah puasa malam hari nisfu Sya'ban, bukan. Sebab nisfu Sya'ban ini pertama di bulan Sya'ban sendiri sunnah untuk berpuasa. Kemudian Nabi menganjurkan agar kita puasa dalam setiap bulan itu 3 hari. In sumta syai'an minasyahri, kalau kamu ingin puasa di setiap bulan, makanya fasum, maka puasalah 13, 14, 15. Puasalah kamu di hari ke-13, 14, 15 disebut Rasulullah. Lah kok tiba-tiba puasa nisfu Sya'ban kok jadi
jadi bid'ah. Ini kan aneh. Puasalah Anda di tanggal 15 karena itu adalah hari bid, ayam putih, hari putih, hari yang dianjurkan kita untuk berpuasa, dan Rasulullah memberikan petunjuk. Jadi kalau orang puasa nisfu Sya'ban itu dapat double pahalanya. Pahalanya apa? Yang pertama pahala puasa bulan Sya'ban, yang kedua adalah pahala apa? Pahala hari putih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga adalah pahala menghidupkan di hari Sya'ban dengan ibadah. Sebab bulan Sya'ban ini apa lanjutannya Nabi? Apalah bulan Sya'ban ini adalah syahrun fihi turfa'u a'malu ummati ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu diangkat amal umatku kepada Allah. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalku dalam keadaan aku berpuasa. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hendaknya kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan ibadah. Ibadah macam-macam. Adapun 100 rakaat yang selama ini dilakukan, ketahuilah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menghimbau agar melakukan yang lainnya saja. Membaca Al-Quran yang panjang, sholat dengan sholat sudah yang pasti, yang jelas, maka tidak perlu kita yang 100 itulah. Ambil yang 150, bukan 100 itu, tapi 100 yang disebut dengan istilah-istilah rohaib dan sebagainya. Banyak dari ulama kita seperti Imam Nawawi, biarpun itu dinukil oleh Imam Ghazali, ini adalah urusan para ulama. Maka kita waspada dan hati-hati, kita menjauh saja, tapi kita tetap menghidupkan malam itu dengan bermacam-macam. Ada munajat, ada zikir, ada sholat dan sebagainya. Nah, ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mewanti-wanti agar tidak melakukan sholat jenis itu, sholat 100 rakaat yang itu, kata Imam Nawawi. Adapun Imam Ghazali itu menukil dari ahli Kudus, kemudian dikembalikan kepada Nas, katanya tidak ada dengan nama sholat itu, apakah rohaib atau sholat apa itu ya. Akan tapi kalau Anda ingin tetap melakukan 100, tinggal niatnya saja dirubah. Sholat apa namanya, sholat sunnah mutlak gitu saja, atau Anda double dengan yang lain, sholat hajat, sholat ini atau apa, boleh. Biarpun bilangannya 105, 120, 100 boleh, 1000 rakaat juga boleh. Karena intinya malam itu Anda hendaknya menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.